dikit-dikit ada lampu merah, dikit-dikit ada pasar, dikit-dikit ada jalan berlubang. Oke, hey semuanya. Jadi di sore ini saya mau cobain review motovlog pakai kamera HP Poco X3 NFC nih. Ya ini udah sore ya, di sini sekitar jam 4.22 nih kalau di petunjuk waktu motor. Dan ya saya itu iseng-iseng aja nih mau nyobain motovlog pakai kamera Poco X3 NFC. Dan motovlog ini atau si kamera Poco X3 NFC nya itu nggak pasang di dada gitu, pasang di helm. Memang sih udah ada beberapa orang YouTubers lain yang mereka itu udah cobain ngevlog motovlog pakai Poco X3 NFC ini, tapi mereka itu pasang di dada, kebanyakannya pakai chest strap. Sedangkan saya di sini nyobain pakai mount chin atau apa ya. Ya pokoknya ini tuh diletakinya di dagu helm. Di dagu helm ya, ini ngeletakin kameranya itu. Dan kalau saya lihat di YouTube sih hasilnya bagus gitu, dipasang di dada itu. Gak tahu ini kalau dipasang di helm gimana jadinya. Saya harap bagus juga ya. Dan kenapa saya nggak coba pasang di dada? Karena selain kalau pasang di dada orang-orang udah pada cobain, saya pasang di dagu juga itu supaya lebih bagus hasilnya. Saya yakin lebih bagus hasilnya kalau pasang di dagu. Kenapa? Karena kalau pasang di dada ini sudut pandangnya itu terhalang sama dua tangan kita. Kemudian kekurangan yang kedua itu adalah kalau pasang di dada itu kita nggak bisa gerak gitu kameranya itu. Jadi misalkan ada sesuatu di pinggir jalan itu kita nggak bisa gerakin HP atau kameranya ke pinggir gitu. Kalau gini kan bisa gitu, ada sesuatu jalan bisa nengok gini. Kalau pakai di dada itu enggak, makanya saya cobain pakai di dagu. Nah ini hasilnya. Ini kalau kalian orang Priangan Timur, orang Garut, Ciamis, terus Tasik, Banjar, pasti tahu jalannya ini. Kalau kalian mau ke Bandung pasti lewat jalan ini. Aduh, salah ngapa gigi. Saya itu kenapa penasaran pakai Poco X3 NFC buat motovlog, karena saya punya GoPro, tapi GoPro itu GoPro jadul gitu, GoPro 3 Plus. Itu GoPro yang dirilis sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu ya sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu. Dan hasil dari GoPro itu tuh bagus sebetulnya, sudah mendukung 1080 pixel 60 frame per second. Tapi nggak tahu kenapa setelah melalui fase editing itu hasilnya nggak bagus gitu. Padahal waktu pas masih baru direkam kemudian lihat hasilnya di HP itu hasilnya bagus, jernih, lembut gitu, halus. Tapi begitu diedit, kemudian bahkan setelah diupload ke YouTube, bahkan di YouTube-nya pun sudah resolusi terbaik, di editnya pun resolusi terbaik, tapi tetap aja hasilnya itu nggak maksimal ya. Makanya saya cobain pakai Poco X3 NFC, ini lebih terbaru ya kameranya, meskipun pakai HP tapi ya agak mending lah. Kalau pakai GoPro 3 Plus itu dia belum punya stabilisasi, itu yang bikin kurang enak dipakai gitu. Stabilisasinya nggak ada kalau pakai GoPro itu.
Dan kemudian saya mau ngasih tahu sedikit lagi nih tentang nggak enaknya pakai HP Poco 3 NFC ini untuk motovlog dipasang di dagu kayak gini. Nggak enaknya itu yang selanjutnya itu adalah ini kamera HP dari Poco 3 atau secara keseluruhan Poco 3 NFC ini luar biasa berat banget sumpah. Ini berat banget. HP ini tuh HP yang paling berat yang pernah saya cobain. Saya udah pernah pakai Xiaomi Note 9 Pro, Xiaomi Note 10 Pro, kemudian 8 Pro juga udah. Tapi untuk di kelasnya ini kamera sumpah berat banget. Nggak tahu kenapa, udah kayak batu bata berat pokoknya. Mungkin karena baterai kameranya juga yang sampai 1080 lagi. Yang sampai 5000 mAh ya. Jadi baterai kameranya itu besar. Mungkin itu salah satu penyebabnya. Dan ini beneran ganggu banget, apalagi kalau agak ngebut ke terpa angin, HP-nya itu nggak stabil ke helmnya gitu. Kayak agak goyang dikit. Makanya saya pelan-pelan aja ini. Ya, kekurangan kalau pasang Poco X3 NFC di helm ya, di dagu terutama. Sedangkan saya itu kemarin nyobain pakai GoPro 3 Plus aja, beratnya minta ampun, sekitar 300 gram doang ya. Beratnya minta ampun, maksudnya beratnya minta ampun tuh pas kita pasang emang sih nggak terlalu kerasa gitu. Pasang GoPro itu nggak terlalu kerasa ya, tapi setelah malam-malam gitu, ini luar biasa, leher tuh jadi agak sakit gitu, agak pegel dikit. Apalagi pakai Poco X3 NFC ini, aduh amazing lah pokoknya. Gimana nih hasilnya jadinya? Menurut kalian bagus gak nih? Oh ya maaf ya kalau saya ngomongnya terlalu datar, nggak asik. Saya itu iseng-iseng aja main-main rekam-rekam gini upload YouTube, ya iseng-iseng aja lah, sambil mengisi kekosongan. Coba tahu videonya bisa membantu orang lain kan. Dan kemudian kalau kita pakai HP untuk rekam video aksi kayak gini atau motovlog lebih tepatnya, ini tuh kurang ke tengah kameranya tuh. Kalau kita masang GoPro di dagu itu kan kameranya otomatis ada di tengah. Tapi kalau pakai ini kameranya agak ke pinggir dikit kan, karena HP itu kan kameranya agak ke atas ya, bukan di tengah. Gak mungkin kita nyeting HP kameranya di tengah, itu nggak, susah. Atau mungkin perlu alat tambahan gitu. Kalau maksain masang kameranya supaya di tengah, itu nanti si jepitannya ini nggak bakal neken tombol volume atau enggak tombol power gitu, malah nggak bagus, bisa mati di jalan atau kenapa gitu. Dan yang kemudian nih ngerinya pakai Poco X3 NFC ini kan kita cuma ngandelin jepitan ya. Sebetulnya banyak sih jepitan yang lebih bagus, tapi kalau ini saya cuma pakai jepitan biasa. Nah, jepitan kayak gini tuh rawan banget jatuh gitu, rawan banget lepas. Jadi kalau HP jatuh kan, aduh, nggak ada pelindung yang terlalu kuat gitu, udah repot. Nah, sebagai sebagai jalan keluarnya, saya pasang tali di HP-nya gitu kan. Biasanya kalau kita pakai casing tambahan itu ada buat talinya, hard case-nya itu ada talinya, terus kita pasang aja tali di situ. Kemudian rame banget ya. Kemudian si talinya kita cantolin, itu lumayan aman lah. Enaknya pasang di helm tuh distorsi dari guncangan itu lebih sedikit gitu, karena istilahnya leher kita itu menjadi stabilizer alami gitu ya, karena helm kita itu jadi sedikit menahan guncangan lah. Coba kalau pasang kamera HP di stang, waduh, gambarnya hancur pasti.
percaya deh, gambarnya pasti hancur. Duh, kenapa kok bau ini buangnya sapi? Biasanya ada truk sapi kalau kayak gini. Sekarang kan menjelang kurban juga ya. Sumpah bau nih di sini. Ini jalan ini terkenal banget nih, kalian pasti tahu nih. Nanti di depan ada apa pasti kalian tahu kan? Dulu waktu tahun 2015, sebelum tahun 2015 ya, waktu saya SMP, SMA kalau nggak salah, itu tuh jalan ini tuh belum ada gitu, cuma pakai jalan yang biasa yang di sana, jalan lama. Jalan lama itu jalan tanjakan, turunan, terus berkelok, jalannya satu arah. Nah, karena jalannya satu arah, udah tanjakan, berkelok, banyak truk-truk besar, itu macet, tiap hari macet. Tiap hari itu pasti macet, gak mungkin enggak. Kenapa? Soalnya perjalanannya itu terhambat dengan truk-truk besar gitu pas lewatin tanjakan. Terus kalau kita maksain nyusul truk itu juga agak mustahil. Kenapa? Karena di depannya itu tikungan lagi gitu. Takutnya begitu nyusul ada truk besar lagi di depan. Nah, truk kayak gini nih. Padahal ini nggak terlalu nanjak, menanjak-nanjak amat gitu, tapi mereka nggak bisa ngebut. Bahaya nih, saya paling males nyusul kayak gini. Saya itu bukan tipe orang yang suka kebut-kebutan ya. Kalau emang dibutuhkan ngebut, misalkan agak terlambat gitu. Tapi kalau masih bisa nyantai ya nyantai aja, nikmatin perjalanan gitu. Lagian buat apa sih ngebut-ngebut? Pelan-pelan juga yang penting sampai kan. Di Indonesia itu nggak cocok ngebut karena dikit-dikit ada lampu merah, dikit-dikit ada pasar, dikit-dikit ada jalan berlubang. Nah, jadi kalau kita ngebut pun gak lama bakal ketemu lagi sama motor yang di belakang kita gitu. Ini terowongan Nagreg ya. Sebetulnya kalau disebut terowongan enggak sih, ini lebih cocok jalan yang membelah gunung gitu. Kenapa? Soalnya atasnya itu bolong. Kalau terowongan kan harusnya ketutup semua ya. Ya, udah sampai sini akhirnya. Aduh, habis gunung nih, dikerokin kayak gini, dikeruk kayak gini tuh habis. Nanti kalau udah ada bencana alam aja nyalahin pemerintah. Tapi emang salah pemerintah juga sih. Kenapa? Soalnya kan pasti gunung-gunung ini itu dikeruk, itu kan harus izin ke pemerintah gitu. Ya mudah-mudahan aja pemerintah udah ada pertimbangan sendiri ya sebelum masih izin pengerukan gunung. Hari ini cerah ya, bulan Juli nih, awal Juli cerah alhamdulillah. Karena kemarin meskipun bulan Juli itu seharusnya udah kemarau ya, tapi kemarin itu masih hujan, nggak tahu kenapa. Dan sekarang apalagi ada PPKM ya, pembatasan kegiatan masyarakat. Kayaknya apa? Pokoknya pembatasan kegiatan masyarakat ini agak terhalang aktivitas kita itu. Saya itu niatnya di bulan Juli ini tuh mau ke Bromo sendirian naik motor. Karena kebetulan kerjaan juga masih libur seminggu nih. Tapi gagal, nggak apa-apa lah. Okay, this is the end of our way, the end of our road, and it means that this is the end of our video too. Udah akhir ya.
karena kesananya itu saya mau muter-muter aja nggak jelas. Watch out. Ini terakhir. Makasih buat kalian yang udah menontonin dari awal sampai akhir video ini, dan kalian bisa nilai sendiri hasilnya gimana pasang di helm sebagai kamera motovlog ini. Saya mau balik lagi ke arah Limbangan, Garut. Kalian lihat sendiri aja. Makasih banyak yang udah menonton, dan sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Aduh, susah nyebrangnya.